Pak? Sudah. Ada, Pak. Ya, Pak. Baik. Jadi dalam tulisan itu langsung muncul kalimat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan membuat namanya tulisan. Dan ini kita sedang menuju ke situ sih. Semua itu hampir semua kita ke situ. Nah, tidak semua orang yang sudah menguasai ini, memang kita sedang belajar untuk menuju ke situ. Ada juga beberapa mahasiswa yang sudah melakukan ini, ada juga yang belum. Sudah kita teriak-teriak pun masih belum melakukannya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis bab 2 atau bab 2 itu ada istilahnya namanya penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian Bapak Ibu. Jadi di apakah itu nanti dibuat di yang punya dia ini ada dia buat di bab 2. Lalu kajian ini tentang supervisi pendidikan yang membahas tentang supervisi pengawas bukanlah sesuatu yang baru dalam penelitian di dunia pendidikan. Jadi ini harus Bapak Ibu memperhatikan. Makanya kalau dosen tanya, apa kebaharuan dari tulisan Bapak Ibu? Itu yang sering disebut namanya novelty. Jadi Bapak Ibu memperhatikan ya. Jangan nanti ketika ujian atau nanti seolah-olah Bapak Ibu tidak pernah kita kasih ke bagaimana Bapak Ibu menemukan novelty. Kalau ketemu sama saya akan tanya itu. Penelitian tentang supervisi pengawas yang melakukan penelitian sebelumnya akan diuraikan oleh peneliti untuk melihat keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Jadi Bapak Ibu sudah membaca beberapa artikel sebelumnya atau tulisan-tulisan orang sebelumnya yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dulu Bapak Ibu baca dulu artikel atau penelitian orang dulu. Seperti apa tulisannya itu berkaitan dengan judul yang Bapak Ibu angkat. Sudah baca, Bapak langsung mereka di sini. Jadi ada namanya penelitian dilakukan oleh Putra, melakukan penelitian yang berjudul dengan implementasi supervisi akademik kepala sekolah. Nah, hasil penelitian dilakukan oleh Trida itu mengatakan bahwa kegiatan supervisi sangat perlu dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan komponen guru menjadi lebih profesional karena guru merupakan faktor penentu rendahnya mutu hasil pendidikan. Lalu supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dimulai dengan perencanaan program supervisi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi pembelajaran. Adapun teknik yang dilakukan dengan menggunakan supervisi program maupun berkelompok. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau menemukan di mana namanya kebaruan daripada tulisan Bapak Ibu, baca dulu tulisan-tulisan sebelumnya itu, kira-kira dia bicara apa dalam tulisannya itu. Dia bicara apa, dia ngomong apa, lalu Bapak Ibu cantumkan di sini seperti yang dilakukan oleh penelitian ini. Lalu yang kedua, perbedaan penelitian ini adalah dari segi variabel. Jadi juga disoroti dari segi variabel. Apakah variabel Bapak Ibu itu lebih banyak atau lebih kecil? Jadi harus ada pembanding gitu ya. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi variabel pengawas di mana sampel penelitian supervisi dilakukan oleh kepala sekolah. Adapun penulis meneliti pada pengawas sekolah. Selain itu dalam penelitian terdahulu sampel yang diteliti menyangkut supervisi pembelajaran dengan tindak kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan penulis pelaksanaan supervisi akademik dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru. Dari segi pelaksanaan supervisi pembelajaran dilaksanakan tindakan kelas. Sedangkan penulis meneliti pelaksanaan supervisi pembelajaran dilaksanakan secara online berhubungan masa pandemi. Berbeda dong dengan penelitian sebelumnya dan sesudahnya.
Nah, setelah itu ada persamaan juga, namanya persamaan antar peneliti ini dengan penulis yang sudah dilakukan sama-sama memfokuskan pada pelaksanaan supervisi. Yang pertama itu adalah Alis Supangat melakukan penelitian terdahulu berjudul Implementasi Supervisi Akademis sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI Sekolah Dasar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alis Supangat menyimpulkan bahwa keberhasilan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru tidak lepas dari peran pengawas dengan melakukan supervisi akademi, yaitu dengan adanya pengawasan langsung dari pengawas seperti kehadiran, dedikasi kerja, kedisiplinan, membimbing, motivasi, dan sebagainya. Nah, perbedaan peneliti ini adalah dari segi variabel. Nah, dia jelaskan di sini ya. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi variabel pengawasannya, di mana sampel penelitian supervisi dilakukan oleh pengawas PAI, ya, yang dilakukan oleh Kementerian Agama, adapun penulis meneliti pada pengawas sekolah naungan dinas pendidikan. Nah, itu kan udah beda. Sedangkan yang satunya itu agama, sedangkan ini pendidikan umum, yaitu ya. Selain itu, dalam penelitian terdahulu, sampel yang diteliti menyangkut peningkatan kompetensi pedagogi guru. Sedangkan penulis pelaksana supervisi menyangkut kinerja guru. Dari segi pelaksana supervisi pembelajaran dilakukan tindak kelas, sedangkan penulis meneliti pelaksana supervisi pembelajaran dilakukan secara online. Nah, persamaan antara penelitian dengan penulis yang dilakukan sama-sama memfokuskan pada pelaksana supervisi. Jadi ada beberapa yang akan dia bandingkan tulisan dengan tulisan sebelumnya. Apakah itu variabel yang dia bandingkan, apakah itu isinya, apakah metodenya. Nah, itu disampaikan di dalam tulisan Bapak Ibu. Tujukanlah apa perbedaan daripada tulisan yang Bapak Ibu tulis. Itu namanya novelty dan itu kebaharuan Bapak Ibu. Jadi walaupun hanya sedikit itu perbedaan itu disebut namanya novelty, itu namanya kebaruan. Sekalipun hanya variabel berbeda, itu juga menjadi kebaruan itu. Itu juga novelty. Bapak Ibu jangan menulis terus hanya menjelaskan, tapi apa beda dengan tulisan Bapak Ibu dengan sebelumnya? Maka Bapak Ibu harus membaca banyak-banyak namanya penelitian sebelumnya. Jangan-jangan tulisan Bapak Ibu itu sudah pernah ditulis orang. Lalu Bapak Ibu tulis lagi. Yang menjadi pertanyaannya, apa perbedaan penelitian Pak Santolase dengan Ibu Wiwit? Padahal sama-sama mereka membahas tentang pendidikan. Di mananya perbedaannya? Maka Bapak Ibu sebagai peneliti baru tunjukkan perbedaannya. Apakah itu variabel, apakah itu pada poin-poin. Makanya ketika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan dosen, dia akan tanya kepada Bapak Ibu, apa novelty dari pada penelitian Bapak Ibu. Maka nanti pada meja hijau, nanti bulan Mei itu ya, kalau saya salah, itu pertanyaan pertama yang saya akan tanya kepada mahasiswa yang akan uji di meja hijau. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Mungkin sedikit Pak ya. Ini bagus juga, ini hal yang baru kalau menurut saya sih, karena kita harus banyak belajar. Cuma kan begini Pak, kita kan banyak membuat atau mengambil dari artikel. Sedangkan artikel itu kan mungkin mereka juga telah mengetahui ya bahwasanya harus membuat novelty berbeda-beda. Bagaimana kita membuat atau mencari hal yang baru, karena mungkin di semua artikel itu ada satu-satu yang menyangkut kepada penelitian kita gitu Pak. Jadi bagaimana kita memfokuskan atau memang apa yang harus kita lakukan gitu Pak untuk mendapatkan novelty dari, contohnya kita bilang lah 10 buku lah, 10 artikel lah kita bilang, dan ternyata ada hal-hal yang menarik di situ. Cuma kalau kita lihat dari 10 buku itu ada di salah satunya gitu Pak.
bagaimana kita merumuskannya menjadi hal yang baru di dalam artikel kita gitu Pak. Mungkin Bapak dengar dengan saya Pak ya. Tadi saya udah kasih contoh Pak. Si A, si B, si C itu dia membandingkan si A dengan punya dia. Dia lihat, oh ternyata yang dia fokuskan ini, sedangkan saya fokuskan bagian ini. Memang sama-sama. Jadi lihat di mana perbedaan Bapak dengan yang sudah menulis itu. Oh variabelnya seperti ini, variabel saya seperti ini. Oh ternyata penjelasannya lebih fokus ke bagian ini, sedangkan saya fokus di bagian ini. Jadi Bapak Ibu tidak sama-sama begitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tujukan novelty apa yang kebaharuan dari tulisannya, ya tidak berpengaruh, tidak ada arti itu Bapak Ibu. Makanya itu dituntut mahasiswa harus tujukan novelty-nya. Apakah itu novelty-nya itu dalam kajian, karena Ibu lebih fokusnya pada kajian, atau mungkin variabelnya, atau lokusnya. Bisa mengerti ya Bapak Ibu ya? Iya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu baca dulu tulisan punya orang, lalu Bapak lihat, oh ternyata nggak sama dong. Walaupun memang agak mirip-mirip, kan saya bahasnya tentang pendidikan Kristen contohnya. Sedangkan ini dia membahas tentang pendidikan umum. Apakah itu novelty? Ya, yes, novelty itu kan itu berbeda. Artinya, kalaupun dari salah satu novelty yang kita bawa itu sudah mencakup novelty yang bisa diapakan gitu. Salah satu aja kita buka. Kasih. Apakah berapa judul? Mungkin 10 Bapak Ibu buat pembandingnya silakan. Justru semakin banyak semakin bagus. Asalkan Bapak Ibu mampu menjelaskan perbedaannya di mana. Ada lagi yang bertanya ini karena biasanya ini baru-baru dalam dunia jurnal udah kami melihat itu, dan itu kami lihat dulu. Ada nggak novelty yang dia tuju seorang penulis artikel itu? Kalau nggak ada ya ngapain juga kita capek kita aja bisa. Silakan Bapak Ibu bisa tanya supaya Bapak Ibu tidak semakin larut malam, semakin pusing Bapak Ibu. Nah ini hal baru. Itu tadi yang saya tujukan di dalam metodologi itu salah satu kebaruan. Ada teori baru yang Bapak Ibu nanti akan munculkan. Monggo Bapak Ibu, silakan menyampaikan apakah ada. Jadi kalau saya nanti ada catatan saya di artikel Bapak Ibu, saya sudah kasih tahu ke Bapak Ibu di sini. Apa kebaharuan dari tulisan yang Bapak Ibu tulis itu di mananya? Biasanya itu udah kalau di artikel biasanya dilakukan di latar belakang biasanya begitu. Ada juga yang melakukan di kajian. Di mana saja, yang penting biasanya kalau artikel itu selalu di pendahuluan sebelum dia akan menyimpulkan latar belakangnya. Maka ada namanya tesis statementnya itu seperti apa ketika dia buat namanya tesis statementnya itu menyimpulkannya itu dengan apa? Apakah dia sedang melakukan namanya menemukan namanya novelty, maka dia akan membuat namanya tesis statement dalam tulisan sebelum dia masuk dalam kajian pustaka. Ada juga yang melakukan juga di bab 2. Tapi kalau di artikel itu selalu di pendahuluan sebelum mengakhiri kesimpulan. Itulah sebabnya peneliti mengangkat ini berdasarkan dengan selalu ada juga yang mengatakan itulah sebabnya peneliti mengangkat ini untuk apa? Untuk memperlengkapi tulisan-tulisan sebelumnya atau mendukung atau melengkapi lah karya-karya sebelumnya itu. Karena ada hal-hal yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya, maka kita beralasan begitu bahwa tulisan ini penting karena tulisan sebelumnya itu belum
jelaskan belum ditemukan. Oke, Bapak Ibu jangan semuanya diam. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Saya ini paling jatuh karena Pak Talisandro paling tahu. Kalau saya paling nggak bisa nih ngomongin metodologi nih. Kadang-kala saya bingung nih di sini nih. Iya. Oke. Kalau begitu yang Bapak ceritakan tadi itu berarti tentang kualitatif, deskriptif, tapi dengan mencari sumber ya Pak, source ya Pak ya? Ya, search. Oke. Saya kasih nanti contoh satu artikel nanti sama Bapak Ibu. Satu artikel nanti saya kasih lagi ya, lebih ngeri lagi nanti. Satu artikel lebih ngeri lagi nanti. Kalau bisa dibagi di grup Pak, biar enak kita membahasnya Pak. Soalnya tadi itu bagus tadi saya lihat sharing Bapak, cuma pemahaman kita kan ya namanya kuliah gini kan agak ini. Tapi betul, pemahaman lebih dalam kan. Ke Bapak Ibu nanti. Saya share aja Pak ya. Minta tolong Pak dosen. Terima kasih. Kemudian kalau misalnya survei itu bisa juga kualitatif deskriptif ya Pak? Bisa. Oke. Nanti saya akan kasih contoh sama Bapak Ibu nanti ya. Ya, karena saya agak bingung di situnya saja. Kualitatif deskriptif itu berarti bisa librarian, kemudian diskusi kelompok, betul ya Pak ya? Bisa ya Pak? Kemudian survei itu pun, nah berarti di hasil dan pembahasan itulah yang dituliskan ya Pak ya hasilnya, begitu ya Pak? Betul. Siap. Jadi Bapak Ibu usahakan baca dulu artikel-artikel yang mirip-mirip yang dengan judul Bapak Ibu. Usahakan itu dicari dulu sampai ketemu dulu. Setelah udah ketemu, baca dulu itu. Kira-kira nanti ketika aku tulis ini di mana ya letak perbedaannya itu ya. Nah ini salah satu sama dengan juga nanti ketika Bapak Ibu buat namanya tesis, penelitian, itu harus tunjukkan kebaruan itu sekalipun sedikit, tapi paling tidak ya sebagai mahasiswa sudah berusaha lah menunjukkan bahwa Bapak dosen ternyata tulisan saya ini memang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, hanya saja saya melihat ada perbedaannya. Perbedaannya itu yang pertama dari si A. Dia hanya membahas bagian ini. Sedangkan penelitian ini saya membahas bagian ini. Lalu ada satu lagi ternyata lebih lagi itu hanya dia lebih spesifik kepada bagian ini. Sedangkan bagian saya di bagian variabel saya fokus ke bagian itu, bagian ini. Jadi kan enak diskusi-diskusinya. Setelah itu sudah selesai, udah ngomong begitu, buat namanya tesis temannya apa? Ternyata kebaruan saya itu terletak pada bagian ini. Sudah begitu, sudah selesai. Itulah sebabnya peneliti mengangkat judul ini. Untuk apa? Menurut penelitian ini penting. Selain penting untuk mengangkatnya untuk menemukan suatu temuan baru, juga memperlengkapi peneliti-peneliti sebelumnya. Jangan kita lupa itu. Karena kenapa? Peneliti sebelumnya itu kan tidak sempurna juga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, mulai ada gambaran? Ya Pak. Semakin malas semakin pusing dengan apa namanya, dengan penelitian ini. Udah berkunang-kunang ini Pak. Saya saja itu ada pusing juga dengan penelitian ini. Aku pikir dulu penelitian itu lurus saja. Tapi oke, ada yang mau bertanya ini. Ada Ibu Berta dari tadi dan nanti menyusul Pak Santo. Silakan Ibu Berta. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya saya makin bingung ini Pak, karena seperti yang Bapak bilang kemarin kan kita kan dari teologi yang tidak pernah menulis. Terus ini jadi misalnya gini Pak, saya pun sebenarnya bingung ya Pak, yang menentukan judul untuk kualitatif dan kuantitatif itu saya sebenarnya masih bingung, menentukan variabel, menentukan indikator itu saya kurang mengerti juga Pak. Terus pertanyaan saya juga, kalau wawancara dan angket itu berarti kuantitatif ya Pak? Ada yang begini ya, ada yang mengatakan kuantitatif itu tidak boleh ada wawancara dari awal. Ada juga dosen itu nggak boleh kayak kita ada wawancara. Nanti kan ada angket. Bagi saya sih kalau itu sepanjang itu untuk dia menemukan persoalan di kuantitatifnya untuk meyakinkan para pembaca, wawancara awal yes. Saya ini Bapak Ibu, saya ini dari S1 saya kuantitatif saya ini. S2 saya kuantitatif, disertasi saya kuantitatif.
Saya meneliti satu provinsi guru-guru SD di Jogja waktu itu, kuantitatif. Dan itu yang membimbing saya waktu itu adalah salah satu profesor dari UNY. Maaf saya ngomong apa adanya ini. Saya makanya di buku saya itu namanya kami menulis buku namanya Perjalanan Meraih Gelar Doktor. Karena sudah di situ saya tulis bagaimana tangis dan menghadapi dosen pembimbing. Saya hampir sudah menyerah waktu itu karena bagaimana saya tidak menyerah dibantai oleh profesor dari UNY karena memang maaf kita dengan kuantitatif dengan orang yang umum, orang umum dengan orang teologi sangat minim dengan kuantitatif. Nah begitu profesor itu dari UNY membimbing saya, aduh saya sudah menyerah, dia buat saya seperti anak kecil, serius ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca perjalanan saya meraih gelar doktor itu, editornya saja menangis. Yang mengedit tulisan itu dia WA saya menangis membaca punya Bapak. Si Bapak jangan menangis itu biasa itu. Jadi kenapa saya mengatakan hal itu kepada Bapak Ibu, bahwa waktu saya melakukan namanya penelitian kuantitatif itu, saya harus melakukan namanya observasi dulu di lapangan. Saya harus menemui orang-orang penting waktu itu adalah pengawas pendidikan agama Kristen seperti Ibu Mita, seperti mereka tugas-tugasan Ibu Mita, ada Pak Wadison. Nah, ada teman-teman saya yang ada di Jogja waktu itu, pengawas pendidikan, saya hubungi mereka satu-satu. Dan cukup berat bagi saya yang karena dari segi keuangan terlalu sangat minim. Makanya saya menulis di situ adalah modal nekat meraih gelar doktor. Saya tulis di situ. Jadi saya menyelesaikan gelar doktor saya itu karena nekat saja, tapi nggak ada uangnya. Tapi bukan karena artinya Bapak Ibu karena mujizat ya oke, yes saya mengatakan itu yes. Tapi ada kerja keras saya juga di situ bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bilang nanti berarti Bapak ini dapat gelar karena mujizat, bukannya itu mujizat bersama dengan Tuhan karena saya bekerja. Jangan seperti itu, jangan seperti saudara itu saya sudah dapat gelar karena kemurahan Tuhan. Yes, saya mengatakan itu. Tapi kalau nggak kerja keras, nggak mungkin itu gelar dapat. Sampai saya hampir sudah tidak lagi mau maju waktu itu karena saya diobok-obok begitu. Nah, apakah dilakukan wawancara dalam kuantitatif? Ya, bisa saja. Lakukan saja kalau itu meyakinkan diri, supaya meyakinkan tulisan Bapak Ibu dan supaya mendukung asumsi awal Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi miss. Karena gini, ada dosen itu dia akan menanyakan begini, apakah hal itu terjadi? Maka kita akan kasih data kepada mereka. Maka rata-rata mahasiswa yang saya bimbing, saya bilang kepada mereka, saya pesan, jangan kau jawab kalau tidak ada data. Lebih baik kau diam. Ketika dosen nanya, ada, tunjukkan datanya. Kalau nggak ada, diam saja, tahu saja. Karena nanti akan menjatuhkan nilaimu ketika kamu salah jawabnya. Saya bilang kepada itu, saya pesan. Karena biasanya kalau saya membimbing mahasiswa, saya akan briefing dulu. Bukan saya dosen yang membiarkan mahasiswa. Saya akan panggil mereka dan saya akan bimbing dulu mereka sebelum mereka maju. Kenapa? Karena pernah saya juga diuji masalahnya. Saya nggak biarkan mahasiswa. Karena nama saya disebut-sebut di situ. Ya, nama saya disebut-sebut. Makanya ketika maju mahasiswa, saya akan briefing nanti, Bapak, nanti kira-kira yang mereka tanya kepada saya, ya kamu kuasai semua sistematikan penulisan skripsi atau tesis. Apa saja itu? Ada latar belakang, ada identifikasi masalah kalau itu kuantitatif, ada itu rumusan masalah, ada itu tujuan penelitian, lalu ada hipotesis, lalu ada metodologi, lalu ada hasil. Kamu harus kuasai itu semuanya, harus di otakmu semuanya. Itu saya pesan-pesan saya kepada mahasiswa. Jangan ketika ditanya oleh dosen, itu sudah gugup, itu sudah dikasih nilai karena nggak mempersiapkan diri. Jadi kuasailah semua yang ada di latar belakang dan jangan jawab
kalau tidak ada dalam tulisan Bapak Ibu? Dalam tulisan Bapak Ibu. Jawablah sesuai dengan apa yang ada dalam tulisan. Ada satu mahasiswa, saya tanya, apakah kejadian itu terjadi di tempat penelitianmu? Tidak. Maka saya kasih nilai rendah. Saya tanya, kenapa kamu lakukan penelitian di situ? Dia diam dia. Nah itu dia kan, kecebak kan? Jadi hati-hati. Ibu Beta Padang Alo, silakan saja lakukan itu untuk meyakinkan para pembaca bahwa kejadian itu memang terjadi. Baik Pak, satu lagi Pak. Ya. Kalau misalnya judul kita peranan, berarti itu sudah kualitatif atau kuantitatif Pak? Lihat akhir kata yang Ibu buat apa? Peranan guru pendidikan agama Kristen dalam mengatasi degradasi moral peserta didik di SMA Negeri 2 Lahusa. Berarti kualitatif Ibu, kan bergantung dengan lihat metode yang Ibu pakai. Berarti itu kuantitatif. Kualitatif maksud saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi berarti perlu namanya wawancara itu. Iya Pak, makanya saya tanya tadi Pak, apakah kalau wawancara itu masuk kuantitatif atau kualitatif? Masuk kualitatif itu bisa. Kan Ibu metodologi Ibu itu kan ada beberapa metode kan, ada wawancara, ada ya kan? Ada dokumentasi. Iya, Pak. Nah, salah satunya wawancara itu, apakah wawancara itu tidak terstruktur atau tersusun? Tidak Pak, tidak terstruktur. Nah, silakan. Berarti bisa melakukan wawancara untuk apa? Untuk melihat apakah persoalan di tempat yang Ibu maksud itu ada nggak persoalan di situ. Jangan nanti ada Ibu, Pak, ada. Jadi saya buka rahasia ini kalau dosen tanya ini ya. Ketika dosen tanya kepada saya, jangan jawab yang nggak ada. Yakinkan bahwa mereka ada. Iya Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Mudah-mudahan nggak ketemu sama saya Bu ya. Amin. Minta bantuan banyak ini dari Bapak Pak. Ya, bagaimana Bu? Minta bantuan banyak dari Bapak. Kalau saya mintanya doa boleh, saya doakan dari sini kan bisa. Silakan Pak Yan. Saya gelap-gelapan Pak ya, mati lampu di sini. Oke, Pak Yan. Baik. Silakan Pak. Semakin larut dan semakin pusing kepala ya. Sebenarnya di S1 saya juga kuantitatif. Saya memahaminya bahwa kalau ada yang bisa diukur maka itulah kuantitatif. Dan ada populasi. Seingat saya bahwa ada populasi yang kita ukur. Tentunya saya tidak menanyakan itu. Tadi sharing Bapak tentang bagaimana menulis lebih kepada artikel ya. Bagaimana kalau misalnya saya mengatakannya untuk mendekatkan saya memahaminya, saya bilang begini bahwa kegelisahan saya terhadap sesuatu misalnya, bahwa itu akan menjadi novelty. Mungkinkah kegelisahan saya bisa menjadi novelty terhadap tulisan sebelumnya? Sehingga saya menemukan hal baru terhadap kegelisahan saya itu. Bisa nggak pendekatan saya memahami novelty itu adalah kegelisahan, dan kedua, saya menjadikan diri saya sebagai pewawancara kepada tulisan-tulisan sebelumnya. Saya menjadi mediator. Saya bandingkan tulisan-tulisan mereka, saya baca satu persatu dan saya menanggapi terhadap tulisan itu. Dan ada kegelisahan saya ketika dia bilang bahwa Roh Kudus itu ini Pentakosta ketiga misalnya. Lalu saya gelisah terhadap itu, saya bilang bahwa mana ada, tidak ada itu Pentakosta kelima. Misalnya ini contoh gitu. Nah, berarti dengan saya menanggapi itu kegelisahan dan saya buat di dalam narasi akan menjadi novelty. Bisa nggak pendekatan saya menjadikan novelty itu dari kegelisahan?
Bisa Pak, asal nanti Bapak nanti ke variabelnya itu karena Bapak tunjukkan bahwa ini loh sebenarnya fokusnya saya. Ya. Bisa. Terima kasih Pak. Bisa itu dijadikan sebagai karena Bapak akan menyebutkan ketika Bapak membaca artikel penulis mengatakan bahwa seolah-olah menyanggah pernyataan sebelumnya itu dengan menunjukkan bahwa ya sebenarnya ini loh yang saya maksud itu seperti ini. Jadi kita sambil kita menunjukkan bukti dan hal yang kita dapatkan dari apa sebelumnya itu. Berarti saya bisa jadikan ini menjadi sebuah penemuan baru ya, bahwa ternyata di dalam menemukan novelty itu bisa dari kegelisahan. Bisa bisa itu nanti. Oke, terima kasih buat teori baru dan bagi teman-teman yang mau mengikutinya, terima kasih. Baik, silakan. Ya, baca karya silakan. Ya Pak, kalau pertanyaan saya gini Pak, kira-kira waktu saya di kelas sebelumnya di metode penelitian kuantitatif, saya melihat perbedaan tentang paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif itu